Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan yang begitu banyak. Mudah-mudahan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini menjadi sebab kita bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih di bulan Safar, di tanggal 16 Safar. Sebentar lagi atau setengah bulan lagi kita akan masuk ke bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah sampai masih pembahasan di awal kitab. Yang kitab ini masih menyebutkan tentang salawat kepada Rasulullah dan juga kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Maka secara singkat penjelasan tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang banyak disebutkan oleh para ulama, dan secara ringkas penjelasan keluarga Nabi Muhammad atau Ahlul Bait, atau ketika setiap kita mendengar salawat kepada Rasulullah yang kita baca setiap salat, yang tidak sah salat kita kalau kita tidak baca salawat dan bersalam salawat kepada Rasulullah dan keluarganya Rasulullah SAW dalam ucapan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali itu siapa? Keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka secara singkat, ulama tidak berbeda pendapat tentang maksud keluarga Nabi Muhammad itu siapa, tetapi berbeda pendapat tentang bahasa menjelaskan tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka pembahasan itu dibagi agar menjadi mudah kita memahaminya. Keluarga Nabi Muhammad SAW, jika melihatnya dari segi tentang ahlu ilmi atau orang-orang ilmu fikih tentang membahas kajian tentang zakat, maka kalau membahas zakat, ahlul bait atau keluarga Nabi Muhammad adalah mereka yang diharamkan menerima zakat. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, siapa itu? Itu keluarga dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang sahih bahwasanya inna Bani Hashim wa Bani Muttalib syai'un wahid. Bani Hashim sama Bani Muttalib itu seperti satu, keluarga satu. Itu anaknya Abdul Manaf, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dalam penjelasan tentang masalah zakat. Keluarga Nabi Muhammad dalam bab zakat siapa? Mereka yang diharamkan menerima zakat dari keturunannya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang kedua, wa ala i'tibar maqamil madah fa'aluhu kullu mu'min taqi. Maka jika melihat dari pujian atau memuji kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, maka siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah setiap orang beriman yang bertakwa. Untuk pujian, dari bab pujian, siapa keluarga Nabi Muhammad? Setiap orang yang beriman bertakwa, mereka bagian dari keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini termasuk ucapannya Imam Syafi'i rahimahumullah. Jadi kalau seandainya masuk dalam golongan keluarga Nabi Muhammad SAW, setiap mukmin yang bertakwa, insyaallah antum semua termasuk keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari sisi doa, kalau kita mau berdoa dan kita libatkan kalimat keluarga Nabi Muhammad SAW, maka siapa yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad dalam kedudukan berdoa kepada Allah dengan bersalawat dan memasukkan keluarga Nabi Muhammad dalam salawat? Ulama sepakat, kullu mu'min walau kana 'asiyan li'annahu ahwaju ila doa. Setiap orang beriman itu masuk dalam golongan mendapatkan bagian dari doa. Kalau kita berdoa dengan bersalawat kepada Rasulullah dan bersalawat kepada keluarganya Rasulullah SAW, maka siapa maksud keluarganya dalam doa? Setiap orang yang beriman, walaupun dia suka bermaksiat.
Jadi kalau ke dalam kedudukan doa, siapa keluarga Nabi Muhammad SAW? Setiap doa yang menisbatkan keluarga Nabi Muhammad, maka itu semua orang beriman walaupun dia bermaksiat. Bahkan yang bermaksiat itu jauh lebih membutuhkan doa. Orang yang bermaksiat, kenapa dalam Islam kita tidak boleh merendahkan atau menghina orang yang bermaksiat? Kenapa? Justru orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang lebih harus kita kasihi, orang yang lebih harus kita sayangi, orang yang lebih harus kita berikan banyak doa kepadanya. Kenapa? Karena dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melanggar aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mata yang dipakai punya Allah. Semua yang dipakai punya Allah. Mereka membutuhkan jauh lebih banyak doa. Itu kenapa Islam rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi alam semesta, bahkan yang maksiat pun kita sayangi. Faham? Maka Islam belajar cara seperti ini, sayang kepada siapapun, terlebih lagi orang yang bermaksiat. Karena tidak ada yang tahu siapa nanti yang paling berbahagia atau paling dekat dengan Allah kelak di hari kiamat, karena belum ada bocoran saat ini tentang hasil di Lauhul Mahfudz seperti apa. Kalau belum ada bocoran, kita tidak boleh merendahkan makhluk manapun walaupun bermaksiat, walaupun tidak muslim sekalipun. Karena siapa tahu barangkali ke depan banyak yang masuk Islam, tukang maksiat, walaupun beda partai politiknya, harus dihormati, harus disayangi tidak? Yakin? Harus. Kenapa? Apapun partai politik, apapun ormasnya, apapun lembaganya, saya umat Islam diajarkan oleh Rasulullah, dan saya umat Islam mau dekat sama Rasulullah, harus membawa bendera kasih sayang yang begitu menyeluruh kepada siapapun, warna kulit apapun, bahkan agama apapun, ormas apapun, walaupun berbeda ketika pasangan calon presiden dan pilkada di sini enggak ya? Ada pemilihan. Mau beda pendapat terserah, tapi kita tidak akan berbeda pendapat untuk sama-sama membawa bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kasih sayang kepada alam semesta. Jadi arti keluarga Nabi Muhammad sudah kita pahami. Sepakat ulama mengartikan dengan berbeda-beda agar kita mudah faham apa yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa amma ahlu baitihi al-muntasibuna ilaihi, adapun ahlul bait keluarga Nabi Muhammad yang bersambung nasab keturunannya kepada Rasulullah, itu apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlul baiti wa yutahhirukum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, hanya saja Allah menginginkan membersihkan di antara kalian, dari kalian wahai keluarga Nabi Muhammad, wahai ahlul baitnya Nabi Muhammad, membersihkan dari semua kotoran dengan sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya. Itu yang disebut oleh Al-Qur'an. Maka Rasulullah ditanya, dan siapa itu wahai Rasulullah, siapa ahlul bait yang disebutkan di dalam Al-Quran? Rasulullah menjawab, fahum Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian wa nasluhum ila yaumil qiyamah, sampai keturunannya sampai hari kiamat. Wahum itratihi, dan itu yang disebut dengan itrah, keturunan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan Rasulullah menyampaikan haulaihum ahlu baiti. Rasulullah ketika menggabungkan dan menutup selimut dan semua di dalam selimutnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan Husain, Rasulullah peluk dalam satu selimut, dan Rasulullah mengatakan haulai ahlu baiti, mereka ini adalah keluargaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kemudian juga setelah apa yang disampaikan oleh ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah tentang ahlul bait,
apa yang dijelaskan oleh para ulama dari Ahlul Bait, pembagiannya menurut ahli ilmu, menurut dalam keadaan memuji atau pujian yang mendekatkan kepada Allah, dan juga dalam kedudukan doa, kita sudah ketahui, dan keturunannya Nabi Muhammad kita sudah juga ketahui dari ayat Al-Quran. Maka kita jangan sampai menghilangkan atau mentiadakan atau tidak mau belajar tentang siapa Ahlul Bait. Jangan kita tidak mau tahu bahwasanya Ahlul Bait itu ada sampai hari kiamat dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian adanya Ahlul Bait ini mengajarkan kepada kita sikap, karena Rasulullah telah mengajarkan sikap kepada Ahlul Bait. Bagaimana seharusnya kita dengan Ahlul Bait, dan siapa saja Ahlul Bait, dan bagaimana bisa ada Ahlul Bait, dan bagaimana ada keturunan Rasulullah menyebar di seluruh dunia begitu banyak. Tidak ada tempat terpencil manapun atau negara manapun atau bahasa manapun atau warna kulit manapun terkecuali ada anak keturunannya Rasulullah di tempat tersebut. Maka apa yang wajib kita laksanakan dan apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, bahwasanya Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang sahih, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Aku telah tinggalkan kepada kalian, aku titipkan kepada kalian, kalau kalian pegang teguh barang tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah susah, tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah sulit. Jalan kalian kepada Allah selalu baik dan mulus. Jangan difahami sulit atau selalu bahagia ini keadaan untuk di dunia. Tidak. Orang mau sukses dekat sama Allah pasti dapat ujian di dunia. Tapi maksudnya lancar, baik hubungan kita dengan Allah selalu, pegang teguh. Ini pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menyampaikan ahaduhuma a'dhamu minal akhar, kitabullah hablun mamdud minas sama. Kitab Allah yaitu Al-Quran, tali yang mengikat kita sehingga bersambung dengan langit. Pegang teguh Al-Quran. Minas sama ilal ard wa itrati ali baiti, dan keturunanku, keluargaku, kata Rasulullah, walan yatafarraqa, dan tidak akan pernah berpisah Al-Quran dan keluarganya Nabi Muhammad, keturunannya Nabi Muhammad, hatta yarida alayyal hud, sampai kalian nanti berjumpa kepadaku di telaganya Nabi Muhammad. Al-Quran dengan keturunannya Nabi Muhammad tidak akan pernah berpisah sampai nanti kita ketemu sama Nabi Muhammad di Telaga Kautsar. Maka Rasulullah menyampaikan, fanzuru kaifa tukhallifuni fihima, maka lihatlah bagaimana keadaan kalian berbeda atau keadaan kalian menolak ajaranku dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, Al-Quran dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat, mau tahu keadaan kita, mau tahu bagaimana hubungan kita, lihat hubungan kita dengan Al-Quran, baik atau tidak dengan Al-Quran. Saya tidak bisa baca Al-Quran, Ustadz, belajar atau tidak dengan Al-Quran? Saya belajarnya dari nol. Tidak ada urusan malu untuk belajar Al-Quran. Yang malu kalau kita wafat tidak bisa baca Al-Quran. Lihat bagaimana keadaan kita kalau sudah waktunya belajar dan ada kegiatan yang lain. Mana yang dipilih? Al-Quran atau kegiatan yang lain? Al-Quran. Itu orang yang tegas kalau dia mau dekat sama Nabi Muhammad dan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun iman ini kadang memang naik turun. Enggak selalu kita mau dekat imannya naik terus. Enggak, setan enggak suka. Dibikinlah alasan untuk tidak jadi belajar Al-Quran. Dibikinlah alasan untuk kita biar tidak belajar Al-Quran. Dicari 1001 alasan biar kita tidak belajar Itu tugasnya siapa? Tugasnya setan. Tapi kalau kita belajar Al-Quran, kita punya hubungan baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kita mau hubungan baik sama setan atau Al-Quran atau sama Rasulullah? Yang benar. Yakin? 100%. Maka kita lihat, berkaca, bukan untuk menunjuk, oh, kamu tuh lihat, tuh kamu lihat enggak. Berkaca diri kita, kita sudah banyak nyenengin setan atau nyenengin Rasulullah? Kalau senengin setan, kira-kira anak-anak itu bahagia nggak nanti? Kalau senengin setan,
urusan kita kerjaan nanti bahagia nggak? Kalau senengin setan, hubungan kita sama teman-teman bahagia atau nggak? Tapi kalau senengin Rasulullah, keluarga baik, lingkungan baik, rezeki baik, waktu baik, kerjaan baik, dunia baik, wafat baik, akhirat baik. Kira-kira mana yang mau dipilih? Mana yang mau dipilih? Nggak usah pakai mikir. Apa yang harus kita pilih? Keadaan yang baik di dunia dan di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu tadi paling berat untuk belajar Al-Quran, apalagi di usia yang sudah dewasa atau bahkan usia kecil. Ini karena setan bawa berkompi-kompi pasukannya yang banyak untuk menggagalkan kita belajar Al-Quran. Bikin program, bikin jadwal dalam waktu 3 bulan atau dalam waktu 1 tahun. Saya punya target harus bisa mengaji Al-Quran. Bikin program, bikin target dalam 1 tahun saya harus hafal juz amma. Saya harus hafal 2 juz, 3 juz, 4 juz. Bikin program. Bagaimana program itu bisa berjalan? Buat program itu tujuannya yang dikatakan oleh para ulama dan kita sering sampaikan, man fataha baban min abwabin niyah, barang siapa yang buka satu pintu kebaikan, maka Allah akan bukakan kepadanya 70 jalan kebaikan. Mulai dengan program itu niat yang baik. Kalau sudah terprogram, tercatat atau tercatat di handphone, ini handphone ada catatannya, nggak punya handphone ambil buku buat catat, nggak punya juga pakai papan tulis taruh di rumah untuk mengingatkan. Kalau kita lupa mungkin ada metua yang mengingatkan. Kalau kita lupa ada anak, ada kerabat yang mengingatkan. Tujuannya apa? Saya harus punya program. Program target harus bisa ngaji dalam waktu 1 tahun. Program bisa ngaji dalam waktu 3 bulan. Apa saja yang biasa menghambat program ini? Saya punya hari dari hari Senin sampai hari Ahad. Setiap Senin, setiap Selasa, setiap Rabu atau apa, bikin jadwal 1 minggu untuk mengaji, tidak ada boleh liburnya. Kecuali wafat atau sakit, nggak boleh ada liburnya. Buat program biar kita cepat bisa. Kalau kita nggak buat program seenaknya atau sambil main-main, walaupun kita bisa tapi berkahnya nggak ada. Kalau kita main-main belajar Al-Quran, kadang datang kadang nggak, belajar Al-Quran sambil tiduran sambil santai, mungkin bisa tapi berkahnya nggak ada. Artinya berkah nggak ada, bisa baca Al-Quran tapi punya Al-Quran nggak dibaca nanti. Itu maksudnya tidak berkah. Tapi orang yang belajar Al-Quran berkah, ini punya hubungan dan tidak akan pernah putus ini Al-Quran sampai kita berjumpa sama Rasulullah. Buat program biar setan gagal total ngelihat kita. Setan tuh kalau ngelihat kita nangis, ya Allah sedihnya ngelihat jamaah nih. Ini orang-orang yang bikin program mengaji, saya setengah mati goda dia, setengah mati bikin dia tidak mengaji, setengah mati turunkan, bikin dia takut nanti ada hujan, kena malaria, kena corona, kena ini, nggak pakai masker, nggak boleh kumpul. Wah, dibikin takut sama setan segala macam sampai akhirnya gagal ngaji, senang setan. Tapi kalau kita tetap ngaji walaupun dalam keadaan apapun, ustadznya datang atau ustadznya nggak datang, yang penting sudah niat ngaji, maka kita membuat sakit setan dan membuat bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham? Kemudian juga ahlul baitnya Rasulullah SAW itu tidak akan pernah terpisah sampai kita berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam hadis yang disebutkan, walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud, bahwasanya tidak akan pernah terpisah Al-Quran dan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW sampai kita berjumpa Nabi Muhammad di Telaga Kautsar. Memang dalam riwayat yang sahih yang disebutkan oleh hadis Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, bahwasanya dalam riwayat 2 perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Apa Al-Quran? Kita sudah mengetahui. Apa itu Sunnah? Hadis-hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Al-Quran dan Sunnah, dalam riwayat Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad SAW, apakah kedua hadis tersebut bertolak belakang? Dalam artian bertolak belakang, tapi dalam faham tidak akan bertolak belakang sama sekali. Kenapa demikian? Bahwasanya siapa yang lebih faham dengan Al-Quran dan siapa yang lebih mengerti dengan Sunnah Rasulullah SAW tidak akan keluar dari orang-orang yang akan kita bahas, yaitu ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang nanti akan kita jelaskan. Al-Quran dan Sunnah itu tidak akan keluar dan berbeda pendapat dan bertolak belakang dengan maksud Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena keluarga dari keturunannya, keluarga dari bagian orang yang tidak boleh menerima zakat, keluarga dari orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang bertakwa, itu tidak akan berpisah dengan Al-Quran sama hadis. Apakah mungkin orang bertakwa meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis? Tidak. Justru itu hadis maksud daripada penjelasan. Dan Imam Subki mengatakan, afdolul bayan, afdolul syarah lil hadis. Paling baiknya untuk menjelaskan hadis itu dengan hadis yang lain dalam riwayat yang lain. Hadis kita jelaskan dengan hadis. Ayat Al-Quran dijelaskan dengan ayat Al-Quran. Itu paling jelasnya penjelasan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka juga kemudian Ahlul Bait dan Al-Quran tidak akan pernah terpisah. Kemudian Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW itu dikatakan bahwasanya dalam riwayat yang sahih Rasulullah menyampaikan an-nujum aman li ahli sama. Bintang-bintang itu membuat aman penduduk di langit, membuat nyaman orang penduduk di langit, makhluk di langit. Bintang, kalau kita aja ngelihat duduk, kalau keadaan langit cerah itu indah, awan itu di malam hari kalau ada bintang, ngelihatnya pun enak. Duduk sambil tadabbur mengingat kepada Allah dengan bintang yang banyak itu nikmat, itu mendapat pahala yang luar biasa, bukan menghayal kehayalan yang lain. Ngelihat ke langit, Masya Allah, yang keluar kalau dia mendapatkan pahala tadabbur, yang keluar kalimat Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya, setiap ngeliat bintang saya ingat dia. Itu menghayal yang bagus atau bukan? Saya ingat sekali waktu langit cerah itu dia kasih tinggal saya, di WA saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan juga jangan ada bahasa langit itu akan menjadi lebih indah ketika ada bintang. Juga wajah itu akan menjadi indah kalau ada jerawat. Pernah dengar nggak begitu? Sallallahu alaihi Muhammad. Bintang itu menjadi aman atau menjadi nyaman atau pelindung penduduk langit atau langit itu sendiri. Wa ahlu baiti, dan keturunanku, kata Rasulullah SAW, amanun li ahlil ard, ini membuat aman penduduk bumi. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan bahwasanya Rasulullah menyampaikan di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak utus kamu wahai Nabi Muhammad terkecuali untuk rahmat atau kasih sayang bagi alam semesta. Maka Rasulullah kasih sayang bagi alam semesta di masa hidupnya, bahkan setelah wafatnya. Kenapa setelah wafatnya? Bahwasanya Allah biarkan anak keturunannya terus ada sampai hari kiamat, menjadi rahmat bagi umatnya. Tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad tetapi ketemu dengan anak keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah rahmat dari Allah, sebuah kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah menyampaikan yang akan kita jelaskan nanti, bahwasanya setiap nabi itu mendapatkan keturunan, dan setiap nabi itu setiap nabi selesai masa jabatannya kalau sudah wafat. Tapi Rasulullah tidak selesai masa jabatannya setelah wafatnya Rasulullah. Kasih sayang itu diikat dengan anak keturunannya Rasulullah, tetap ada sampai datangnya hari kiamat. Maka kalau kita melihat keadaan seperti ini, mulailah banyak pertanyaan yang timbul. Bagaimana mungkin bisa nasabnya Nabi Muhammad SAW itu bukan dari anak laki-lakinya? Nasab itu, keturunan itu, garis keturunan itu berasal dari laki-laki ke laki-laki ke laki-laki ke laki-laki. Tapi bagaimana mungkin ini tidak ada, Nabi Muhammad tidak menurunkan anak laki-laki yang sampai dewasa sampai melahirkan anak laki-laki lagi. Tapi yang ada ini justru anak keturunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini bagaimana
penjelasannya, bagaimana jawabannya, maka jawaban dengan jawaban tersebut apa yang sudah dijawab oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, juga diriwayatkan dalam riwayat yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga dari Sayyidina Jabir bahwasanya Rasulullah menyampaikan, innallaha ta'ala ja'ala dzurriyyah kullan nabi fi sulbi. Allah itu menjadikan setiap keturunan Nabi dari sulbinya, dari keturunannya. Wa ja'ala dzurriyyati, dan Allah jadikan keturunanku fi sulbi Ali bin Abi Thalib, dari sulbinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sangat banyak. Ini riwayat Tabrani. Riwayat yang lain Imam Ahmad pun ada, riwayat Imam Baihaqi, sangatlah banyak yang menjelaskan bahwasanya keturunan Nabi Muhammad dari Siti Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian kok bisa sampai keturunan ini begitu banyak ke seluruh alam semesta, di mana aja ada? Tidak ada tempat terpencil, desa terpencil sekalipun pasti ada keluarga Nabi Muhammad atau keturunannya Nabi Muhammad SAW. Maka jawaban dari hal tersebut, doanya Nabi Muhammad yang mustajab. Ini bukan keinginan kita, ini bukan keinginan sahabatnya Rasulullah, tapi ini keinginannya Nabi Muhammad SAW ketika pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Rasulullah berdoa, Allahumma akhrij minhumal katsirat thayyib. Ya Allah, keluarkan dari mereka berdua yang banyak dan baik. Itu doanya Nabi Muhammad. Doanya Nabi Muhammad pasti mustajab. Makanya wajar kalau umatnya Nabi Muhammad itu paling banyak. Dan ini yang dikatakan oleh beberapa ulama tafsir tentang menjelaskan kalimat ayat inna a'tainakal kautsar. Itu yang dimaksud dengan kautsar, keadaan yang baik, yang banyak dari keluarganya atau keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hal sedikit yang tentang menjelaskan apa yang harus kita lakukan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, ma bala aqwam idza jalasa ilaihim ahad min ahli baiti qata'u hadithahum. Bagaimana sih keadaan suatu kaum kelak nanti di hari kiamat? Itu kalau duduk dengan keluarganya Nabi Muhammad, dia memotong ucapannya atau masuk di ucapannya tengah-tengah. Lagi berbicara, tiba-tiba dipotong ucapannya. Itu bagian dari adab, bukan? Bukan. Ini keadaannya bagaimana kata Rasulullah ini orang di hari kiamat? Keluarga saya lagi ngomong, tiba-tiba dipotong omongannya. Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulu qalbal mar'il iman hatta yuhibbuhum lillahi wa liqarabati. Dan Nabi Muhammad bersumpah, dan demi jiwa ragaku yang berada di tangannya, bahwasanya tidak ada seorang mukmin masuk dalam hatinya iman terkecuali mencintai keluarganya Nabi Muhammad karena Allah. Dalam riwayat yang lain, la yadkhulunal jannah, ini riwayat lebih serem, tidak masuk ke dalam surga hatta yu'minu, sampai kalian beriman, wala yu'minu, dan kalian tidak beriman, hatta yuhibbukum lillah, sampai kalian dicintai oleh orang-orang yang beriman tersebut karena Allah dan karena Rasulnya. Maksudnya bagaimana? Orang masuk surga itu syaratnya harus beriman. Syarat beriman tidak sempurna atau tidak cukup imannya seseorang kalau tidak mencintai keluarganya Nabi Muhammad SAW karena Allah dan karena Rasulnya. Kemudian riwayat Imam Ahmad mengatakan di dalam ayat Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajra, katakan wahai Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, sampaikan kepada umatmu bahwasanya kamu tidak minta bayaran. Minta bayaran dari apa? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari dakwah, dari doa, dari Al-Quran, dari menyelamatkan kita dari jalan yang gelap pindah ke jalan yang terang,
mungkin tadinya penyembah berhala, sekarang menyembah kepada Allah. Yang tadinya mungkin kita berbuat zalim, sekarang lagi tidak berbuat zalim. Yang tadinya menindas wanita, yang menghargai wanita bagaikan kotoran, tapi sekarang kita memuliakan wanita. Ini Nabi Muhammad mengajarkan jalan yang baik buat kita, jalan yang terang untuk kita, dan membawa kita masuk ke dalam surga, memberikan syafaat kepada kita. Ini semua perbuatan Nabi Muhammad. Allah perintahkan Rasulullah, sampaikan kepada umatmu. Saya nggak minta bayaran dari ini semuanya. Saya nggak minta jasa kalian untuk kalian bayar, kirim uang, transfer, enggak, kata Rasulullah. Tapi ini perintah dari Al-Quran. Kemudian apa yang diminta oleh Allah? Diperintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya, illal mawaddata fil qurba, kecuali sayang sama keluarga saya. Bayaran untuk semua usaha Nabi Muhammad dan dakwah Nabi Muhammad, pengorbanannya, yang banyak gugur di medan perang sahabatnya, yang banyak berkorban harta, tenaga, uangnya, tangisannya, laparnya, hijrahnya, dibuangnya, dilemparnya dengan batu. Bayarannya yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala adalah sayang sama keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga tidak boleh menyakitinya. Tidak boleh menyakiti keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun perintah, jangankan keluarga, semua orang Islam pun dilarang kita menyakitinya, apalagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Tirmidzi menyampaikan, dan juga Ibnu Majah, dan juga Imam Hakim, Rasulullah menyampaikan, ana harbun liman harabahum, saya akan perangi orang yang berani perangi keluarga saya. Saya akan musuhi atau perangi orang yang berani memerangi keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani perang sama keluarga Nabi Muhammad, maka dia akan berperang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apa kita perang sama Nabi Muhammad? Wasilmun liman salamahum, dan saya akan menyelamatkan bagi siapapun yang menyelamatkan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ketika Nabi Muhammad berkhutbah, ini riwayat Imam Tabrani dan juga Imam riwayat Baihaqi, bahwasanya Rasulullah ketika berkhutbah, fama bala aqwam yu'dhunani fi nasabi wa dhawi rahimi ala man adha nasabi wa dhawi rahimi faqad adhani wa man adhani faqad adha Allah. Beliau berkhutbah dan di atas khutbah beliau menyampaikan bagaimana keadaan seseorang yang menyakitiku, dari anak nasabnya Nabi Muhammad, dan menyakiti Nabi Muhammad dari keluarga kerabatnya Nabi Muhammad. Ala man adza nasabi, barang siapa yang menyakiti keturunan dan keluarga kerabat Nabi Muhammad, maka dia telah menyakitiku, dan barang siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya Rasulullah menyampaikan, man ahabballah ahabbal Quran, barang siapa orang yang mencintai Allah pasti dia juga mencintai Al-Quran. Wa man ahabbal Quran ahabbani, barang siapa yang cinta kepada Al-Quran pasti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, ahabba ashabi wa qarabati, pasti juga dia cinta sahabatku dan keturunan. Itu sudah paket yang tidak bisa dilepas. Sahabat, keturunan, Al-Quran dan Nabi Muhammad itu menjadi sebabnya cinta kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hal tersebut bukan berarti ini tidak menjadi peringatan kepada Ahlul Bait sendiri atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ja'far As-Sadiq mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ilmu itu mulia, tapi kalau ilmu itu ada pada kamu dan pada diri aku, maka itu jauh lebih mulia. Wahai anakku, bodoh itu hina, tapi kebodohan kalau ada pada kamu dan ada pada aku, maka itu jauh lebih hina. Kalau seandainya aku dan kamu nanti ditanya oleh Allah di hari kiamat, kita ditanya bukan hanya sebagai umat Islam saja, tapi ditanya sebagai anak keturunannya Nabi Muhammad yang meneruskan nggak perjuangan kakek kamu? Kamu teruskan nggak perjuangan Rasulullah? Apa artinya kita punya keturunan yang baik kalau tidak meneruskan perjuangan yang baik dari Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Imam Haddad mengatakan, "Tsumma la taghtar bin nasabi la wala tagna bikana abi." Jangan kita sombong dengan merasa siapa ayah kita. Bukan seorang laki-laki yang mengatakan, "Nih, kamu lihat siapa saya punya ayah ini, saya punya bapak. Haji fulan, saya punya bapak. Pemimpin di sini, saya punya bapak. Kepala di sini, saya punya bapak." Itu bukan kebanggaan dan itu bukan laki-laki sejati. Tetapi laki-laki sejati adalah yang berkata, "Man qala dzaka ana." Ini loh saya yang bisa lakukan. Ini yang bisa saya lakukan. Bukan bangga dengan orang tua tapi tidak melakukan apa-apa. Bangga dengan kebaikannya orang tua tapi tidak mengerjakan kebaikan yang kita lakukan. Maka itu bukan dikatakan laki-laki yang sempurna. Dan bukan berarti ahlul bait itu orang yang tidak berdosa. Betul, orang ahlul bait itu pasti berdosa. Karena ahlul bait itu juga manusia, bukan malaikat. Lain ahlul bait itu keturunan Nabi Muhammad tapi mereka bukan nabi. Betul, kesalahan mereka pasti melakukan kesalahan dan mereka pun melakukan dosa, itu pasti. Tetapi dosa yang mereka lakukan, kesalahan yang siapapun lakukan, bukan menjadi sebab kita harus benci kepada seseorang. Ada satu umat Islam melakukan kesalahan, apakah boleh kita bencinya? Ada satu anak keturunan Nabi Muhammad melakukan kesalahan dalam fahamnya, dalam fikirannya, apakah itu pantas kita benci? Umatnya aja yang melakukan kesalahan tidak boleh kita benci. Bagaimana dengan sahabatnya? Bagaimana dengan anak keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Man sana'a ma'rufan li ahli baiti." Barang siapa yang membuat perbuatan yang baik kepada anak keturunanku, fa ana ajzihi yaumil qiyamah, maka aku yang akan membalasnya nanti di hari kiamat. Ini kepada anak keturunannya. Bagaimana kepada dakwahnya? Yang membuat kebaikan kepada dakwahnya Nabi Muhammad, yang membantu dakwahnya Nabi Muhammad, yang membantu dakwahnya Nabi Muhammad untuk menyebarkan kasih sayang. Bagaimana kira-kira balasannya Nabi Muhammad SAW di hari kiamat? Makanya Al-Habib Haidarah, salah satu kakak kelas kami, Allah yarham, yang sudah meninggal, ini pernah menyampaikan, menceritakan tentang seorang yang kalau berbuat baik sama keluarga Nabi Muhammad, anak keturunan yang masih kecil-kecil, suka kasih jajanan, permen, manisan, tapi setiap dikasih ini pasti dicubit sedikit. Dikasih mainan atau dikasih permen tapi dicubit. Setiap dikasih pasti dicubit. Dikatakan sampai akhirnya ini seorang ulama besar, bukan ulama kecil. Ulama yang Masya Allah punya ilmu batin yang sangat luar biasa, kedekatan luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Rasulullah SAW. Sampai ditanya dengan beberapa muridnya atau orang-orang sekitarnya, "Guru, saya ngelihat kalau guru nih ngasih itu selalu cubit, kenapa sih?" "Ya karena saya kalau ngasih cucunya saya cubit, kalau dicubit biar kakeknya ingat sama saya dan saya nggak dilupain di hari kiamat." Allah, jangan ente ikut-ikutan ente cubitnya kencang. Hati-hati nanti dicubit kencang lagi nanti ente. Sallallahu alaihi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga dengan kita menyebut sedikit tentang kemuliaan daripada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak lupa selalu menyebutkan wasahbihi dan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu sahabat? Sahabat itu adalah huwa man ijtama'a bin nabi, orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad, mu'minan, mereka beriman, fil ardi fi hayatihi, mereka beriman itu di bumi dan di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ba'da nubuwatihi, setelah mendapatkan wahyu. Sebelum mendapatkan wahyu banyak yang berteman sama Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, banyak yang dekat sama Nabi Muhammad. Tapi setelah mendapatkan wahyu, banyak yang memusuhi Nabi Muhammad. Yang musuhi ini bukan mereka nggak beriman sama Nabi Muhammad, mereka beriman. Mereka percaya dan mereka yakin tidak ada yang bisa dipercaya lebih dari Nabi Muhammad. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu bencinya luar biasa sama Nabi Muhammad, tapi mereka titipkan hartanya dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Orang tidak percaya dengan dia pemetua, jadi suka ambil uangnya. Jadi karena istrinya di rumah suka ambil uangnya, jadi dia titip uangnya sama Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Dia benci sama Nabi Muhammad, tapi dia yakin Nabi Muhammad amanah dan orang yang paling baik.
Tapi apakah itu bermanfaat? Tidak. Tidak beriman tidak bermanfaat. Jadi sahabat adalah orang yang beriman dengan Nabi Muhammad setelah wahyu turun, setelah umur Nabi Muhammad 40 tahun, dan dalam keadaan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak bisa kita katakan sahabat orang yang bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa orang yang mimpi, Ustadz saya mimpi sama Nabi Muhammad, berarti saya sahabatnya. Bukan. Karena sahabat itu harus berjumpa di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu dari jenis manusia, dari jenis jin, bahkan dari malaikat berkumpul berjumpa dengan Nabi Muhammad di masa hidupnya, maka juga dikategorikan dalam kategori sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada orang yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad tapi hidup di masanya Nabi Muhammad. Ada dari tabi'in, dari yang disebut sama Nabi Muhammad paling baiknya tabi'in, paling mulianya, paling afdolnya para tabi'in, itu ada namanya Sayyidina Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini beliau hidup di zaman Nabi Muhammad tapi nggak sempat ketemu Nabi Muhammad, makanya beliau bukan sahabat tapi Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang berkumpul dengan sahabatnya Nabi Muhammad dan beriman dengan Allah dan Rasulnya. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarani ini setiap mau ketemu Nabi Muhammad dilarang. Siapa yang ngelarang? Ibunya. Sayyidina Uwais Al-Qarani tidak bisa menjumpai Nabi Muhammad sampai akhirnya wafat Nabi Muhammad. Sayyidina Uwais Al-Qarani cuma punya kerinduan dan kecintaan di dalam hati. Tapi ini orang yang berbakti sama seorang ibu. Dia harus menjaga kambing milik ibunya. Jadi yang itu yang membuat Uwais tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena hatinya betul-betul cinta Nabi Muhammad yang ada di kota Madinah, Sayyidina Uwais ada di kota Yaman, itu disebut sama Nabi Muhammad di depan para sahabatnya. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan sama Rasulullah, wahai Umar, wahai Ali. Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali ini siapa? Sahabat. Lihat didikannya Nabi Muhammad. Nanti kamu kalau ketemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarani, disebut namanya, disebut kampungnya, disebut dia nggak bisa ketemu saya karena berbakti sama orang tuanya. Disebut secara rinci oleh Nabi Muhammad di depan para sahabatnya dan pesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Nanti kalau kalian ketemu, maka kalian berdua minta kepada Uwais untuk Allah ampuni dosa kalian. Sahabat minta doa sama tabi'in. Pantas nggak? Tapi didikan Nabi Muhammad pantas. Orang yang lebih tua minta doa kepada yang lebih muda. Pantas nggak? Nggak pantas logika. Tapi dalam Islam pantas. Orang yang lebih pinter belajar sama yang kurang pinter. Boleh nggak? Boleh. Orang yang ustadz ulama tinggi minta doa sama orang yang biasa, bahkan orang ahli maksiat. Boleh nggak? Boleh. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah SAW. Kalau melihat siapa yang lebih mulia, Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali dengan tabi'in, siapa yang lebih mulia? Sahabat. Kenapa? Jumpa sama Nabi Muhammad, sholat bareng, itu jauh dan nggak perlu kita ragukan lagi. Tapi kenapa Rasulullah suruh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali minta doa sama Sayyidina Uwais Al-Qarani? Sayyidina Uwais pun ceritanya enak, nanti kita bahas lain kali. Maka ini sahabatnya Rasulullah SAW. Kalau cerita tentang sahabat, tentu kemuliaannya begitu banyak. Ayat Al-Quran menjelaskan, dan juga di dalam hadis Nabi Muhammad banyak ayat turun karena sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah, adalahumul jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah menjanjikan kepada mereka surga yang surganya itu yang ada nanti aliran sungai di bawahnya. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini ayat turun untuk para sahabat. Dalam ayat yang lain, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang yang terlebih dahulu dari orang Ansar dan Muhajir. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ini paten dari Allah, Allah ridho kepada para sahabat. Allah sudah menuangkan keridhoannya kepada para sahabat. Jaminan dari Allah sudah ada. Kita yang belum ada jaminan.
Ada kata-kata Allah ridha sama kalian umat Islam saat ini? Iya, dengan syarat iman dulu, taubat dulu, ikutin syariat dulu, taat sama Allah, taat sama Rasul. Tapi mereka disebut sama Allah Muhajir dan Ansor, Allah ridha sama mereka. Ya salam. Mereka udah dijamin, kita yang belum dijamin. Mereka dijamin surga, makanya orang-orang yang dijamin surga itu enak hidupnya. Allah jadikan kita bagian dari yang dijamin surga insyaallah. Amin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, dan orang yang beriman, hijrah dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah dengan hartanya, dengan nyawanya, a'dhamu darajatan, kedudukannya lebih tinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu, dan Allah memberikan kabar gembira untuk mereka dengan sayangnya Allah dan anugerahnya Allah, ridwannya Allah, dan kasih kabar gembira, dia dijamin surga, lahum fiha na'imun muqim, surga yang enak buat mereka semuanya. Itu untuk para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang sangat banyak dan Nabi Muhammad SAW, ini ayat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, khairukum qarni, zaman sebaik-baiknya zaman adalah zamannya Nabi Muhammad, dan kemudian yang melanjutkannya dan setelahnya. Maka zamannya Nabi Muhammad, sahabat berada di zamannya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sudah memberikan gambar itu sebaik-baiknya masa dan zaman, dan orang-orangnya pun baik. La tasubbu ashabi, jangan kalian hina sahabat aku, kata Nabi Muhammad. Falau anna ahadukum anfaqa mithla Uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nisfih. Kalau seandainya, jangan kalian hina sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, karena kalian ini kalau kalian berinfak sedekah dengan sejumlah gunung Uhud, gunung yang sangat besar di kota Madinah, dan itu jumlahnya emas, itu kalian sedekahkan semua di jalan Allah, itu tidak sampai sebanding sebelah tangannya sahabat aja, nggak sebanding. Setengah tangan sahabat dengan kita sedekah gunung Uhud emas semuanya, murni, nggak pakai didulang lagi, nggak pakai dikerja, digiling, dihancur lagi, nggak, murni semuanya emas. Itu kita sedekahkan di jalan Allah, ente nggak setengahnya aja nggak sampai. Setengah tangannya sahabat, belum sebadan, setengah tangannya nggak sampai. Jadi gimana kita memperbanding-bandingkan diri kita sama sahabat? Kalau kita nggak bisa bandingkan diri kita dengan sahabatnya Rasulullah, dengan keluarganya Rasulullah, terus kita mau menghina mereka atau merendahkan mereka atau mengadu domba di antara ahlul bait dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW, maka Islam yang betul, lihat bagaimana keadaan sahabat dan keadaannya ahlul bait. Rasulullah menyampaikan Allah fi ashabi, diingetin sama Nabi Muhammad, hati-hati dengan sahabat-sahabatku, tolong perhatikan sahabatku. Faman ahabbahum fabihubbi ahibbuhum, barang siapa yang cinta kepada mereka, maka aku yang akan membalas cintanya. Sebelum sahabat membalas cintanya, orang yang sayang sama sahabat, sebelum sahabat tersebut membalas sayangnya, Nabi Muhammad dulu yang membalas sayangnya. Yang cinta sama sahabat, cinta sama ahlul bait, Nabi Muhammad yang akan langsung membalas kasih sayangnya. Waman abghaduhum, dan barang siapa yang berani membenci mereka, fabi bughdhi abghaduhum, maka saya yang lebih dulu membenci mereka. Nabi Muhammad itu kasih sayangnya luar biasa. Tapi kalau keluarga sama sahabat yang diganggu, Nabi Muhammad pun terganggu. Kalau sudah Nabi Muhammad terganggu, maka Allah pun terganggu. Waman adzani faqad adzallah, dan barang siapa yang menggangguku telah mengganggu Allah. Dan ini hadis yang juga sama bentuknya dengan sahabat kepada Rasulullah SAW. Innallaha ta'arani wa akhtara li ashaban, dan Allah telah memilihku menjadi nabi, dan Allah juga yang memilih sahabat-sahabatnya ini menjadi sahabat. Allah nggak pilih kita jadi sahabatnya Nabi Muhammad, tapi Allah pilih Sayyidina Abu Bakar yang jadi sahabat. Itu pilihan dari Allah. Artinya Allah milih sesuatu yang buruk atau tidak? Yang dipilih yang baik. Istri yang dipilih sama Allah kepada Nabi Muhammad itu istri-istri pilihan, sudah dipilih sama Allah. Jadi itu semuanya wanita-wanita yang menjadi calonnya ibu bagi umat Islam pasti perempuan yang super, yang baik. Bukan perempuan yang hina atau rendahan, tidak, itu perempuan yang baik semuanya. Makanya hal ini tidak bisa dipisahkan, dan jangan pernah sekali-sekali ikut golongan yang merendahkan ahlul bait
atau mentiadakan ahlul bait, nggak ada keturunannya Nabi Muhammad, terputus keturunannya Nabi Muhammad, atau juga menghina sahabatnya Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi Muhammad itu ada yang salah, ada yang begini, ada yang rakus kepemimpinan, ada yang rakus sama harta. Hati-hati, jangan ikut golongan tersebut. Dan ini saya tidak pernah larang jamaah untuk hadir pengajian, kecuali pengajian yang berani merendahkan keluarga Nabi Muhammad, berani merendahkan sahabat Nabi Muhammad, berani mengganggu urusan keluarga kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kalau sudah seperti itu, banyak hal yang harus kita ketahui tentang ahlul bait dan sahabat, dan sikap yang terpenting setelah kita mengetahui ilmu tersebut. Maka wajib hormat kepadanya, wajib patuh kepada perintahnya, wajib mengikuti jalannya selama jalannya tidak mengajarkan kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, dan membenci makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada yang salah, nasihatin. Imam Syafi'i itu mengatakan kalau seandainya orang yang gak sholat itu kita harus pukul dia karena tidak sholat, atau harus dimarahin kalau dia tidak sholat, maka Imam Syafi'i punya cara yang lain. Kalau ada orang yang nggak sholat, bagaimana hukumnya? Hukumnya kita berdiri, ajak dia untuk mengerjakan sholat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mengatakan, saya mendengar ada orang-orang yang memuliakan saya lebih dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan dalam khutbah bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah Rasulullah, dan setelah itu adalah Sayyidina Abu Bakar, setelah itu adalah Sayyidina Umar, setelah itu adalah Sayyidina Uthman, dan barang siapa ada orang yang melebih-lebihi memuliakan saya lebih daripada 3 orang tersebut, maka saya akan jilid dia atau rotan dia, cambuk dia dengan sekuat-kuatnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan seperti itu. Dan Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah, penasehatnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar lebih tua dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, presiden, tapi ngambil penasehat anak muda, cerdas, pintar, keluarga Nabi Muhammad, dan juga yang meneruskan anak keturunannya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar ketika jadi presiden, siapa penasehatnya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Uthman ketika menjadi presiden, siapa penasehatnya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 3 sahabat tersebut tidak akan melepas Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena tahu ini anak mantunya Nabi Muhammad dan cerdas, juga punya adab, akhlak, budi pekerti. Anak muda itu cerdas, bagus, jenius, bagus, tapi kalau tidak ada adab, hancur. Anak muda kalau pinter, hebat, dibanggakan orang tuanya, tapi kalau tidak ada akhlak, kurang ajar, ngangkat suara sama orang tua, itu tidak ada enak-enaknya duduk sama orang cerdas walaupun masih muda. Dan Sayyidina Abu Bakar, saya lebih milih nyambung keluarga atau berbaik sama keluarganya Nabi Muhammad dibanding sama keluarga saya sendiri. Lebih baik sambung silaturahmi sama keluarganya Nabi Muhammad daripada keluarga saya sendiri. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.